Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode semi rata-rata. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri beserta teman-teman kelompok. Jadi kelompok kami menganalisa atau meneliti penghasilan atau pendapatan dari usaha UMKM tahu bakso, yang mana dengan jumlah datanya itu 30 hari, dimulai dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Januari tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa atau ada 30 data, yang mana data tersebut untuk metode semi rata-rata yang mana data tersebut dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian. Nah, nanti dari dua kelompok itu nanti kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kelompok 1 K1 atau kelompok K2 dikurang K1, atau kelompok 2 dikurang kelompok 1, atau K2 kurang K1, dibagi dengan tahun atau tanggal dasar kelompok 2 atau K2 dikurang tanggal dasar K1 atau kelompok 1. Nah, kalau misalkan sudah kita buat kita cari tahu, sudah kita bikin datanya, barulah kita lanjut ke merumuskan persamaan trennya. Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Nah, di sini kita lanjut ya. Nah, pertama kita coba cari B-nya dulu. Bagaimana mencari B itu? Nah, B itu data kelompok 2 dikurang data kelompok 1. Nah, yang artinya 5.127.600 rupiah dikurang 4.413.533 rupiah. Nah, hasilnya itu 714.067 rupiah. Selanjutnya kita cari tanggal dasarnya, tanggal dasar K1 dan tanggal dasar K2. Tanggal dasar dari K1 itu ada di tanggal 9. Nah, dengan rata-ratanya itu 4.413.533 rupiah, dan rata-rata kelompok 2 atau K2 itu ada di tanggal 24, yang mana nilai rata-ratanya itu 5.127.600 rupiah. Untuk peramalan, nah yang pertama dengan data dasar atau dengan tanggal dasarnya itu tanggal 9, berarti nilai X-nya itu ada di 23. Berarti 4.400.000 dikurang B. Nah, jadi Y sama dengan A dikurang B. Nah, baru dikali X. X-nya itu 23. Nah, hasilnya itu 20.837.74.000 rupiah. Nah, selanjutnya dengan data K2 dengan nilai rata-ratanya itu 5.127.600 rupiah. Nah, dan nilai X-nya itu adalah 8. Berarti Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, berarti 5.127.600 rupiah ditambah 5.712.536 rupiah, dan hasilnya itu 10.840.136 rupiah. Itu dari metode semi rata-rata hasil dari analisis kelompok kami. Selanjutnya untuk metode trend least square, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Ramadhani. Saya dari kelas MN 23A kelompok 7 dengan NIM 23416261201061. Metode least square adalah metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu peramalan pada masa yang akan datang dengan menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series dengan dua kasus, yaitu kasus data genap dan ganjil. Rumus tren least square yaitu Y sama dengan A plus B, di mana Y adalah penjualan sedangkan X adalah waktu. X ini adalah persatuan waktu di mana nantinya tanggal-tanggal ini akan kita berikan perkodean, dan ini adalah jumlah penjualannya. Berarti kalau kita lihat di sini ada 31 data. Nantinya kita akan mencari jika tadi penjualannya Y, berarti sudah bisa kita kodekan Y. Jadi penjualan kita tulis Y. Nah, yang diperlukan di sini jika rumusnya Y, X ya, berarti yang kita perlukan lagi adalah X. Nah, untuk mencari A dan B ini rumus ada rumus lagi. A itu sama dengan sigma Y per N, sedangkan B sama dengan sigma per sigma X kuadrat. Ada sesuatu yang harus kita perlukan lagi di tabel sebelahnya, yakni Y sudah, yang ini berarti ya untuk sigma Y. Sigma X nya belum ada, berarti kita akan tulis perkalian antara X dan Y, dan yang terakhir adalah X kuadrat. Nah, ini tabel yang diperlukan. Yang pertama, berarti kita harus cari X ini berapa, karena X ini adalah mewakili waktu, tetapi dia dinyatakan dalam bentuk angka yang terukur. Tentunya perwakilan ini harus menggunakan sistem perhitungan sumbu X dan juga sumbu Y. Perhitungannya adalah melihat data yang ada itu adalah data ganjil dan data genap. Karena kita mau mencari titik tengah, yakni X sama dengan 0, saya buatkan perhitungan di sini, datanya 2 sampai 31. Kalau data genap 2 sampai 31, pertengahan datanya berada di angka 17. Jika seandainya angka 31 ditutup, berarti datanya 29 lagi. X sama dengan 0-nya berada di angka 15. Berarti ini data ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang ketiga, yakni mengenai indeks musim. Langsung saja mari kita bahas cara menghitung dan menjelaskan beberapa komponen pertama. Untuk yang pertama ada indeks musiman dan indeks diassociated data dengan atlas value per indeks musiman. Contoh di data tanggal 2 penghasilannya adalah 3.790.000 dan indeks musimannya adalah 0,93. Jadi saya umumnya 3.390.000 0,93 sama dengan 4.096,93, sehingga mungkin ada pembelatan atau penyesuaian lainnya. Selanjutnya untuk regresi linear digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel indeks, dan data ini untuk variabel indeks